Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mewawancarai tokoh masyarakat. Kali ini kita ingin mewawancarai Ustadz. Pak, maaf sebelumnya, dengan nama siapa? Nama saya Haji Sakirman. Nama saya Anindita dari SMK Yaspijaya. Menurut Bapak, apa sih yang bikin pergaulan bebas itu makin marak sekarang ini? Ya, yang bikin pergaulan bebas semakin marak tentang kehidupan seperti dari elektronik, dari YouTube dan lain sebagainya. Itu sangat mudah sekarang informasi didapat, sehingga mereka anak-anak, orang tua dan siapapun dia akan cepat mengakses daripada informasi-informasi yang ditayangkan di pemerintah. Oke. Kalau dibanding ini sama anak zaman dulu, apa sih yang beda cara anak muda sekarang bergaul? Karena dulu zaman saya itu anak-anak remaja masih patuh dan taat nasihat orang tuanya, dan orang tuanya peduli tentang nasihat itu kepada anak-anaknya dan tidak terpengaruh oleh informasi-informasi baik yang positif maupun yang negatif. Terus menurut Bapak, media sosial lebih banyak membawa pengaruh positif atau negatif buat pergaulan sekarang ini? Terus kenapa? Media sosial itu banyak pengaruh untuk positif, juga banyak untuk negatif. Tergantung orangnya yang mau melaksanakan, mengambilnya untuk mendapatkan media tersebut. Jadi tidak ada media sosial itu jelek, tergantung orangnya mau mencontoh yang mana. Kalau masyarakat yang mencontoh yang baik-baik, kita sudah bisa melihat, mendengar dan belajar. Tapi kalau yang dicari adalah hal-hal yang negatif, itu nanti akan terjerumus anak-anak itu menjadi perbuatan-perbuatan yang asusila. Ini yang sangat-sangat tidak diharapkan. Oleh karena itu, jadi harapannya guru-guru sekolah itu anak-anak belajar ya harus mencari ilmu untuk yang baik-baik saja. Jangan memberi atau mencari ilmu yang kurang baik, karena ilmu itu didapat dari 3 unsur, ya. Satu, ilmu dari lingkungan rumah, ya, ibu ayah yang mendidik kalian nih. Yang kedua, ilmu dari pendidikan formal, sekolahan, tuh yang diajarkan oleh guru-guru. Yang ketiga, ilmu yang didapat dari masyarakat. Tiga-tiganya harus dapat. Kalau salah satu nggak dapat, nanti akan timpang. Nih contoh umpamanya, anaknya orang kaya tidak boleh keluar dari rumah, ya. Terus diajari ilmu pendidikan terus, jelas dan sebagainya, nggak pernah bergaul sama masyarakat. Tiba-tiba keluar dari rumah, kelabakan, kebingungan, ya kan? Ya. Nah, makanya dari orang tua juga kita dapat, dari sekolah kita dapat, dari lingkungan harus dapat, tiga-tiganya harus dapat. Kalau dari rumah orang tuanya juga tidak mau peduli, tidak mau memberikan ilmu, itu juga tersesat, ya, tersesat. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Akan lagi dengan teman saya. Pak. Assalamualaikum, saya ingin melanjutkan dari teman saya. Investasi yang ternyata dan Bapak melihat kasus nyata di lingkungan ini, apa ada pelajaran yang dapat diambil? Pernah dan suka, seperti tawuran anak-anak itu, khususnya kalau di sini itu kalau bulan Ramadan habis sahur, ya, pagi
Nah ini yang menjadi bumerang karena orang tawuran itu bisa mencelakakan kelompok atau perorangan, itu apa kena badik dan sebagainya. Yang kedua ditangkap polisi, yang ketiga ditahan, maka orang itu akan merugi. Oleh karena itu saran saya ya jangan pada ikut tawuran, karena tawuran membudaya di kota besar. Apa sih cara buat anak muda sekarang biar tetap punya batasan dalam pergaulan? Batasan dalam pergaulan satu-satunya ada ilmu, ya. Kalau anak itu mendapatkan ilmu dari ilmu agama, itu akan terkendali emosinya. Karena tanpa agama manusia salah, ya. Makanya tanpa ilmu manusia keliru. Makanya dasarnya anak untuk baik mengendalikan tawuran itu ya harus ilmu dan agama, dua-duanya harus jalan. Tanpa ada itu emosi akan timbul, dan emosi itu yang bikin perbuatan tercela. Menurut Bapak, orang tua zaman sekarang udah cukup peduli sosial pergaulan anak-anaknya apa belum? Menurut saya tergantung. Ada yang peduli, ada yang kurang peduli, ada yang tidak peduli, ya. Karena apa? Orang ini kan berbeda-beda. Contoh, kalau anak yang kurang mampu, dia peduli kepada anaknya, tiap pagi dikasih sarapan, berangkat sekolah, kasih nasihati berangkat sekolah. Orang yang mampu juga sama, dikasih sarapan, dikasih makan, dikasih pendidikan, berangkat ke sekolah. Nah, tapi ada lagi orang kaya, bapak ibunya sibuk kemana-mana, dia tidak peduli tentang anak-anaknya, sehingga dia dicukupi segala kebutuhannya, tapi tidak diberikan ilmu oleh orang tuanya, tidak diberi nasihat oleh orang tuanya, maka anak tersebut bisa berbuat sesuatu yang keluar dari norma-norma agama. Pak, Ya, terima kasih ya Pak. ya. Saya Devita ingin melanjutkan dari teman saya tadi. Kalau ngomongin nilai moral, menurut Bapak, siapa sih yang harus bertanggung jawab, orang tuanya, guru, atau lingkungannya? Kalau ngomongin Tentang moral. moral itu adalah akhlak, ya, budi pekerti yang melekat pada diri manusia, termasuk kalian semuanya. Jadi moral ini dari orang tuanya wajib dari lahir sudah mendidik anaknya supaya baik, ya. Kalau dari perguruan, di sekolah, dari yang sekolah normal juga mengajari moral. Kalau guru juga perlu menyampaikan moral supaya anak-anak itu punya budi pekerti atau akhlak yang baik. Karena Rasulullah SAW innama bungistu wa karimal akhlak, bahwa Rasul itu adalah diturunkan oleh Allah turun ke bumi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, ya. Jadi harus, itu kan Rasulullah kan bukan yang punya anak, orang lain. Jadi untuk mendidik umatnya, ya. Nah, terus tadi kepada masyarakat juga harus ikut berpartisipasi, merasa memiliki tentang budi pekerti atau moral anak-anak supaya berbuat baik. Jadi kata saya, tiga-tiganya ini harus berjalan bersama-sama. Jangan sampai hanya dapat dari orang tuanya saja, dapat dari sekolahan saja, atau dapat dari lingkungan saja. Makanya
anak-anak itu harus rajin ngaji ya. Di masjid-masjid, di pengajian itu disampaikan moral ya, moral agama. Kalau di pendidikan moral Pancasila dulu ya. Jadi kata saya bukan hanya satu atau dua ya, tapi semuanya adalah berkewajiban untuk mengajarkan moral kepada anak-anaknya, baik itu anaknya sendiri ataupun orang lain. Iya, Pak. Terus kalau ada anak muda yang kepikiran buat berubah ya jadi lebih baik itu, Iya. langkah kecil apa sih yang bisa dilakukan gitu? Yang itu satu-satunya jalan, anak tersebut harus belajar agama, karena agama itu adalah penting bagi masyarakat, bagi umat manusia. Sebab di dalam agama itu menjelaskan tentang haram, halal, atau sah, tidak sah, itu boleh, tidak boleh, itu khususnya sudah dirangkum di dalam ajaran agama Islam. Kalau orang tersebut nggak mau mengikuti ajaran agama, dia tidak tahu, maka dia akan bisa tersesat. Ya, itu langkah itu untuk ngajak anak-anak kembali ke jalan yang benar ya. Ya, tidak menjadikan anak durhaka. Yaitu satu di antaranya yaitu kita harus dekat dengan agama, habluminallah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, habluminanas, kita hubungan baik antara sesama manusia. Jadi dua-duanya harus kita ikuti, kita pelajari antara habluminanas dan habluminallah ya. Iya. Nah, terus kalau diminta kasih satu saran ya, Ya. buat orang tua, apa sih yang paling penting menurut Bapak? Saran dari orang tua gitu. Kalau saya setiap hari anak mau keluar rumah dianjurkan untuk salaman atau pamit sama orang tua. Sebab orang tua itu ada hubungan batin dengan jiwa anak. Makanya kalau orang tua yang pergi pagi pulang petang, kan ada yang kerjanya mau full gitu ya, nggak pernah ketemu anak. Makanya begitu ketemu anak, bukannya sekedar salaman, tapi anak harus dirangkul, kekepin di dada bapaknya, biar anak itu ngerasain pendekatan terhadap anak sama orang tua. Jangan dijauhin, malah dibentak-bentak, malah itu dimarahin. Salah. Kalau anak itu ada punya kesalahan, kita dekati, kita nasihatin, kita rangkul, biar anak itu dekat sama orang tua, baik laki-laki sama perempuan, sama untuk orang tuanya sama ya. Minimal kalau sini ya harus salaman lah ya, cium tangan sama orang tuanya. Kalau anaknya gak mau, orang tuanya harus melatih, jangan cuek ya. Kalau enggak melatih cuek, maka akan imbasnya kepada anak tidak baik. Makanya tadi kuncinya untuk saya ya. Jadi kalau pergi pagi pulang petang, anak sudah tidur, begitu ketemu kita rangkul, kita kekepin. Dia ada hubungan batin. Iya ya. Kamu pernah nggak? Pernah. Ya sama orang Setiap tuanya. orang sama orang tua saling gitu. Ah iya gitu, harus begitu ya. Orang tua yang sangat sayang itu dirangkul. Ya. Kenapa? Itu jiwa batin ini akan nyambung. Udah, makasih ya Pak. Kebablasan saat pengawasan, gimana tanggapan Bapak? Ini karena anak-anak sekarang lebih cepat mendapatkan informasi dari media elektronik atau media sosial dan lain sebagainya, dan mereka akan meniru ya. Dengan meniru itu biasanya kalau yang ditiru baik-baik itu anak tersebut akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau yang ditiru itu yang
jelek-jelek yang tercela, dia ikut terbawa perbuatan yang tercela. Oleh karena itu sangat cepat sekali media sosial ini mempengaruhi daripada masyarakat, khususnya anak-anak remaja, anak-anak muda yang mereka nafsunya tinggi, dia mengubar kesenangan, tidak mau mengubar daripada ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau walaupun anak muda dia senangnya untuk mencari ilmu yang bermanfaat, itu sangat-sangat positif karena zaman sekarang itu sangat mudah untuk mendapatkan informasi. Kalau ngomongin perizinan, apa sih yang bikin Bapak miris? Perzinan. Nah, perzinan itu ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah engkau mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Janganlah mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji dan buruk. Karena apa? Tadi mendekati zina aja itu Allah mengutuk, Allah melarang, apalagi sampai-sampai zina, ya kan? Iya. Oleh karena itu saya sangat-sangat setuju kalau orang-orang remaja ini sudah mendekati zina, apalagi berzina. Zina itu bukan berarti hubungan suami istri yang tidak sah ya. Zina itu bisa zina mata, kamu matanya jelalatan lihat yang norak ya. Kenapa zaman sekarang kadang-kadang wanita itu kan harus menutup aurat, mana yang nggak boleh diperlihatkan, itu kadang-kadang dibuka sama mereka, biar dilihat sama kamu. Nah itu zina mata. Kalau zina telinga juga sama, mendengarkan kata-kata yang jorok, yang menuju kepada perbuatan itu. Yang lebih parah lagi, sampai-sampai berzina, itu hubungan suami istri yang bukan haknya. Ya sangat miris sekali, sedih, pokoknya sedih sekali untuk mendengarkan hal-hal semacam itu. Bahkan sekarang memang banyak terjadi ya orang-orang yang berlaku seperti itu, baik laki-laki dan perempuan sama. Apa ada hikmah yang dapat dipetik dari larangan pergaulan bebas berdasarkan hadis atau Al-Quran? Nah, kamu bertanya tentang Al-Quran dan hadis ya. Kan Al-Quran, coba cari Al-Quran surat An-Nur ayat 30. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu bukti bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Qulil mu'minati yadkhulna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Kamu ngaji. Zinatahunna illa ma yuhara minha wal yadribna bihumurihinna ala juyubihim wala yubdina zinatahunna illa libulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihin
aw nisaihin aw malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit lilladzina lam yadharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna lama ma yakfina min zinatihin fatubu ilallahi jami'an au ayyuhal mu'minun la ya'lakum yuflihun. Ada artinya, ada artinya kamu deh. Ayo, artinya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kebaikannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki mereka atau putra-putra saudara laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap tempat atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kamu bertobat. Ya, tadi ada di dalam Al-Quran disampaikan bahwa katakanlah kepada laki-laki yang beriman akan mereka menjaga pandangan. Nih, jadi orang-orang itu harus menjaga pandangan, baik laki-laki dan perempuan. Pandangan apa? Yaitu yang menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupinya kain kerudungnya. Jadi baik laki-laki dan perempuan untuk menjaga pergaulan bebas jangan sampai terlepas. Laki-laki harus menjaga pandangannya, perempuan menjaga auratnya, ya. Jangan dipamerin, kalau dipamerin kamu yang senang, ya. Jadi perempuan apa yang harus dijaga? Kudung harus menutupin aurat, ya, kepalanya jangan cuma di leher doang. Tuh, jangan sini biasanya udah rapat sininya keteknya kelihatan banyak, di sini udah rapi modelnya kelihatan. Ini yang tidak diharapkan. Kenapa? Hal-hal yang semacam itu akan mendorong nafsu orang lain menjadi ingin menikmati barang tersebut yang dipamerin oleh wanita-wanita tersebut. Nah, oleh karena itu jangan sampai hal itu terjadi. Ini pada wanita khususnya, ya, yang suka pamer aurat. Jangan pamer aurat, dilarang oleh Allah menurut surat An-Nur ayat 31. Kalau laki-laki dilarang oleh Allah menurut surat An-Nur ayat 30, yaitu harus menjaga pandangan. Kalau laki-laki menjaga pandangan, perempuan kan lebih pandang nih, ya, menjaga aurat. Jadi dua-duanya sepasang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki jaga pandangannya, jangan sampai berbuat zina. Kan tadi di awal kan zina bukan karena pertemuan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, tapi zina itu bisa dari mata, baik dari telinga, gitu. Bisa dari perbuatan. Barangkali itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini anak-anak nih SMK ya udah kelas berapa sih? Kelas 1, mau kelas 2, kelas 3. Ini lagi rawan-rawannya itu, ya, pergaulan bebas. Kalau kamu tidak mau mengendalikan, silakan terjun ke lembah di kali itu bisa sampaikan, ya. Ada lagi pertanyaan? Terima kasih banyak, Pak. Sudah. Kalau sudah selesai, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.